Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, surat An-Nisa 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, jamaah yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini. Terlebih Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya sekali lagi kita terus bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia hidayah, sehingga hari ini Allah masih berikan kita kesempatan terlebih istiqomah, bisa melakukan ibadah selepas salat subuh dengan berjamaah. Salawat iring salam semoga terlimpah dan tercurah juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Wabil khusus pada guru kita yang hari kemarin, Guru Arfani ya. Kita mungkin sering bertemu beliau di tempat ini, atau pernah ngisi juga kan di tempat ini. Ini beliau sudah meninggalkan kita semua, dan kita tahu beliau orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, sehingga kesolehannya dibuktikan oleh Allah lewat tata cara yang meninggal dalam keadaan ibadah. Hari Jumat jadi khotib Jumat, jadi imam Jumat, dan wafat di sujud yang terakhir. Kematian yang mungkin kita ingin semuaan, ya, kita semua menginginkan meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi jangan sekarang, Pak. Jangan sekarang, nanti aja. Dan kita doa mudah-mudahan beliau kemudian kalau ada salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di alam kuburnya, dan tentunya bisa bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang di hari ini mungkin sering banyak mengambil keilmuan daripada ilmu beliau, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah, dan menjadi amal ibadah, ladang, catatan yang baik di sisi Allah yang mungkin insyaallah akan beliau raih segalanya nanti di sisi Allah. Wala hadiniya khususan Guru Arfani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di Sabtu akhir daripada bulan November ini ya, atau Sabtu pertama kedua berarti ya di bulan Jumadil Akhir ini, tanggal 8 ini. Perubahan waktu dan pergantian tanggal itu merupakan bagian dari karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kesempatan demi kesempatan Allah berikan terus, dan kadang-kadang manusia banyak lupa dengan kesempatan itu. Ada dua hal manusia yang sering lupa dengan nikmat yang begitu besar itu. Pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat senggang waktu. Banyak lupa manusia itu. Yang banyak yang dipikirkan rezeki aja tuh.
Yang banyak dia pikiran manusia itu kebanyakan duit. Yang apa yang diinginkan tercapai ya itulah tadi, tapi mereka lupa bahwa sehat itu pun merupakan bagian nikmat yang besar. Senggang waktu pun juga itu adalah merupakan nikmat yang besar. Sehingga alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan senggang waktu oleh Allah, tidak sibuk dalam kehidupan memikirkan dunia, tapi kita pun juga memikirkan akhirat insyaallah. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita. Sampai kapan beresnya enggak apa-apa. Jangan memikirkan cepat tamat ya. Pokoknya yang penting ngaji aja dah. Itu tamatnya kapan wallahu alam bisawab. Yang jelas enggak tahu ini tamatnya ini Quran ada enggak ini jamaah. Mudahan aja Bang sampai panjang umur kita semua. Begitu tamat masih ada kita. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Kemarin ini sudah ya kita bahas sedikit. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. May yashfa' syafa'atan, siapa yang memberikan pertolongan gitu. Syafa'atan dengan pertolongan hasanatan yang bagus. Yakun lahu nasibum minha, maka bagi dia ada bagian dari pertolongan itu. Syafa'atan hasanatan bahasanya. Jadi pertolongan yang akur dengan hukum syar'i, maksudnya itu syafa'atan hasanatan. Jadi tidak semuanya yang menjadikan kita nolong orang itu akan diberikan bagian yang baik juga. Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah syafa'atan hasanatan sesuai tabaqatnya dengan hukum syar'i. Makanya kan ada dalam ayat lain itu betul. Ketika kita mau menolong, maka di dalamnya ada bagian. Bersaling tolong menolonglah dalam ketakwaan itu kan. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling bertolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Fil birri wat taqwa. Dalam kebaikan, bir bahasanya. Kenapa wala ta'awanu 'alal khair, tidak bahasanya tidak begitu, tapi bir. 'Alal birri wat taqwa. Karena birrun itu adalah bagian kalimat yang di dalamnya kumpul segala kebaikan. Itu birrun bahasanya. Khair memang bagus, tapi birrun itu lebih bagus. Makanya birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua karena di dalamnya kumpul segala kebaikan. Kenapa tidak memakai bahasa khair Allah tuh? Tapi ta'awanu 'alal birri bahasanya itu, tidak memakai 'alal khair. Karena kalau khair itu biasa dipakai kadang-kadang bukan hanya arti kebaikan. Tapi khair itu pula kadang-kadang dipakaikan untuk harta. Khair bahasanya itu. Wa innahu 'alal khairi la syadid gitu kan. Karena saking cintanya dengan harta la syadid sampai jadi bakhil. Itu khair. Sementara birrun itu adalah kumpulan dari segala kebaikan. Dan Allah nyuruh kepada kita untuk bertolong menolong dalam kebaikan itu. Wat taqwa, dan juga takwa. Saling menolong dalam keibadah, dalam ketakwaan. Ada orang yang malas, ajak.
yang sering ninggalin, nasihatin. Itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling menolong-menolong itu 'alal ismi, pada perbuatan maksiat, wal 'udwan, dan saling permusuhan. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena syafaatan hasanatan itu adalah bagian perbuatan yang sesuai dengan hukum syar'i. Dan kita akan dapat bagian dari itu. Sebaiknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun. Orang yang berbuat atau menolong dalam kejelekan, yakun lahu kiflun, maka bagi dia ada beban. Ada beban yang akan ditangguhkan, yang diberikan, yang dikumpulkan, yang dipikulkan ke dia dari perbuatan jelek itu. Karena Allah enggak boleh. Sudah jelas-jelas Allah menyuruh kepada kita itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak boleh kita bersepakat dalam keburukan. Jadi kalau misalkan mau bikin aset, ya asetlah yang baik-baik. Kalau kita mau defisit, ya depositolah yang bagus-bagus. Jangan yang buruk-buruk. Apalagi buat komplotan. Cari orang barangkali supaya bikin berontak gitu. Nanti ada beban yang dipikulkan oleh Allah ke kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah atas segala sesuatu muqita, itu kuasa. Lalu yang kedua, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang kedua kata Allah, wa idza huyyitum. Ini bagian dari akhlak nih. Bagian daripada bahasa yang disebutkan oleh Allah, syafa'atan hasanatan. Salah satu perbuatan menolong-menolong dalam kebaikan itu disebutkan oleh Allah, salah satunya di sini. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila huyyitum, diberi penghormatan kalian, bi tahiyyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih bagus. Oh, setuju kata kilat. Aurudduha, atau yang sepadan. Kan ini bahasa ini adalah pelajaran kebaikan akhlak nih. Wa huwa annahu yanbaghi lil insan ayyujaza 'alal ma'ruf bi ahsani minha aw bi mislihi. Sebaiknya bagi kita sebagai manusia itu membalas pada kebaikan yang dilakukan orang lain, atau paling tidak sepadan dah, kalaupun misalkan tidak berlebihan. Dan ini disebutkan oleh Allah adalah bahasanya tahiyah. Tahiyah itu penghormatan. Kalau secara arti kita penghormatan tahiyat itu. Atau dalam sholat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu penghormatan. Tapi kalau dilihatin dari bahasa asal, tahiyat itu adalah doa, sebutnya bitulil hayat, mendoakan supaya panjang hidup.
panjang umur maksud itu. Asal bahasa tahiyat itu mendoakan panjang umur. Tahiyat itu asalnya itu. Bahkan orang Arab itu sering menggunakannya bahasa itu kepada yang lain dengan mengatakan hayyakallah, hayyakallah. Semoga Allah menghidupkanmu, menghidupkanmu gitu. Itu bahasa itu dulu. Lalu datanglah Islam. Setelah Islam hadir, penghormatannya tetap diadakan, tapi kalimatnya diganti. Itu. Kalau dulu orang menyebutkan itu hayyakallah untuk menghormati orang itu, kalau datang Islam diganti dengan assalamualaikum. Itu penghormatan. Jadi diganti kalimatnya. Jadi yang tadinya hayyakallah diganti dengan salam. Karena salam itu adalah lebih sempurna sekaligus juga lebih manfaat. Karena di dalamnya doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi engkau. Walaupun nisbatnya adalah satu orang, bahasanya kum aja. Dua orang harusnya alaikuma, assalamualaikuma itu. Tetap aja kum gitu. Mau seorang kah, dua orang kah, 10 orang kah, assalamualaikum aja bahasanya itu. Dan ketika kita diberikan penghormatan lewat itu, maka berikan jawaban yang lebih. Itu salah satunya bentuk dari kebaikan itu, bi ahsana minha, itu maksudnya itu. Jadi kalau seandainya kita ini diberikan salam oleh orang lain, berikan jawabannya yang lebih. Assalamualaikum, berikan. Waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah itu lebihnya. Bi ahsana minha bahasanya itu. Aurudduha, atau paling tidak yang sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah nggak ada lanjutan lagi. Itu sepadan tuh sudah. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukku. Waalaikumsalam, juga bagi engkau. Kan sama-sama tuh dapat keselamatan. Yang lebih bagus itu lebihan dikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Warahmatullah itu bi ahsana minha, lebih kebaikan itu. Semoga keselamatan bagi engkau, warahmatullahi, dan rahmat Allah. Datang lagi kawan kita, assalamualaikum warahmatullah, berikan lagi lebih oleh kita, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tuh. Datang lagi kawan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab lagi oleh kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pokoknya lebihkan. Datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waduh, diborong. Jawab lagi oleh kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Datang lagi kawan kita, tengil banget nih doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Habis sudah semuaan. Jawab oleh kita, ya sudahlah. Jadi itu bahasa ungkapan doa yang dilontarkan orang lain, kita berikan lebih. Itu maksudnya, itu bi ahsana minha tuh. Jadi dikasih lebih oleh kita doanya. Jadi kalau tempo dulu itu bahasa itu hayyakallah, hayyakallah. Kalau kita lebihkan dikit. Karena nilai salam itu secara maknanya itu adalah minta keselamatan daripada afatid dunia wal akhirah, dari pancabaya atau sesuatu yang tidak menyenangkan dunia baik akhirat. Itu salam tuh bahasa itu. Kalau kita ada yang nelpon, kira-kira duluan assalamualaikum atau halo? Begitu ada yang nelpon, halo apa assalamualaikum dulu? Pasti kebanyakan halo.
Angkat, halo, assalamualaikum. Halo dulu baru assalamualaikum. Padahal yang lebih manfaat itu assalamualaikum. Cuman kadang-kadang begitu, assalamualaikum. Mohon maaf, saya non muslim. Assalamualaikum non muslim lagi. Jadi lebih manfaat. Ada kebaikan di dalamnya. Jadi arti assalam itu adalah minta kepada Allah keselamatan dari mancabaya dunia dan akhirat. Sementara warahmatullah itu adalah nikmatnya Allah dan kebaikan-kebaikannya Allah. Makanya minta warahmatullah. Ada yang ketiga wabarakatuh. Wabarakatuh hifdhuhu minaz zawal. Artinya barokah yang dimaksudkan dalam salam itu minta kepada Allah untuk menjaga hilangnya sebuah nikmat, supaya barokah nikmatku. Nikmatnya diberi oleh Allah, kebaikannya diberi oleh Allah, lalu kalimatnya wa barakatuhu untuk minta lagi ke Allah supaya nikmat itu tidak hilang. Maka wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan keren tuh doa tuh. Makanya jangan sungkan-sungkan kalau datang ke rumah tuh. Tiap masuk ke rumah, assalamualaikum. Tidak mesti harus dari luar jauh. Pokoknya dari luar manapun, assalamualaikum. Kenapa? Mendoakan orang yang ada di rumah. Bulik beli wadai, bulik beli wadai, assalamualaikum. Pokoknya mau kemana keluar dari rumah, walaupun sebentar, assalamualaikum. Kenapa? Itu menyebarkan kalimat-kalimat salam sekaligus minta ketetapan nikmat supaya ada di rumah itu terus. Dan yang dengarnya pun jadi keberkahan juga kan. Beda hanya kalau tulul hayat, sebagaimana yang disebutkan hayyakallah, kayak orang-orang dulu kan hayyakallah, itu tidak mesti selamat. Kalau orang selamat insya Allah tulul hayat, tapi kalau orang panjang umur belum tentu selamat. Panjang umurnya cuman penyakitan gitu. Panjang umurnya, cuman balanya terus-terusan, kan nggak nyaman. Panjang umur tapi ujiannya terus-terusan. Yang nyaman tuh kan nggak terlalu begitu panjang tapi nyaman gitu. Nggak terlalu panjang umur tuh, cuman 200 tahun gitu dah. Lumayan 200 tahun. Itu maksudnya itu. Makanya tahiyat. Walau kana musliman alaihim wahidan. Tuh. Wa hadzal lafdhu wa ma syabihahu assalamu alaikum aw salami alaikum. Boleh salam itu mengucapkan assalamu alaikum bisa, atau salami alaikum bisa, atau salamullahi alaikum bisa, bahasanya itu. Tapi yang lebih utamanya assalamualaikum yang sebagaimana kita tahu. Jarang kan salami alaikum, jarang. Atau salamullahi alaikum, jarang. Rata-rata assalamualaikum pakai kalimat mim jamak. Walaupun muslimnya sendirian, muslimnya berduaan, muslimnya banyakan, laki kah perempuan kah, kum aja dah. Kenapa? Tidak assalamualaikumnya tidak disesuaikan. Harusnya kan kalau laki-laki assalamualaikum, kalau perempuan assalamualaikunna, kalau sendirian assalamualaika, kalau perempuan sendiri assalamualaiki.
Kan itu bahasa nahu tuh. Anta laki, anti perempuan, antum laki, antunna perempuan, alaika laki, alaiki perempuan, kunta laki, kunti perempuan. Makanya ada kunti lanak. Nah itu setannya perempuan. Nggak ada film setan kuntilanak, setannya laki-laki, nggak ada. Harusnya bahasanya kuntalanak. Kalau setannya laki-laki. Nah ini dinisbatkan, ini udah sedikit nih. Kenapa sih laki perempuan kok assalamualaikum? Karena nisbatnya itu dilihat kepada malaikat yang membarenginya. Gitu loh. Jadi alasan kita mengucapkan kalimat jama' dalam bahasa salam, laki perempuan tidak dibedakin, pokoknya assalamualaikum pokoknya itu. Maka nadhran lil malaikatil musahibinal muslim, karena melihat malaikat yang membarengi orang muslim itu. Kan kita ini berbarengan dengan malaikat kita tuh, yang sudah jelas-jelas raqib atid, kanan kiri, yang selalu kemanapun itu catatan kita dicatatnya sama dia. Belum lagi malaikat hafadzah yang menjaga diri kita siang malam dari mara bahaya yang mungkin akan masuk ke dalam tubuh kita, kan dijaga tuh. Kita tidur malam tadi selamat tuh, padahal bolongan-bolongan kita terbuka. Andaikan Allah tidak memberikan malaikat yang suruh jaga di situ, waduh, semut berapa ekor tuh masuk. Atau bisa jadi kecoa barangkali masuk tuh. Tapi tidak digituin oleh Allah. Dan ketika kita kemana, itu malaikat berbarengan terus. Makanya kita mengucapkan assalamualaikum, itu yang dimaksudkan dengan itu maksudnya. Bukan hanya diri kita. Jadi memberikan keselamatan pada apa yang terjadi pada orang itu, termasuk di dalamnya malaikat. Kita juga sholat kan begitu juga, assalamualaikum, padahal sendirian kita assalamualaikum sholat tuh. Kenapa? Karena menyapa yang di sebelah kanan kita nih malaikat, sebelah kiri kita malaikat. Salam penghormatan di situ. Itu. Gimana kalau misalkan bukan kalimat seperti yang tadi, misalkan seperti ada orang misalkan menyebutkan salamnya itu amanallahu alaikum misalkan. Nggak usah dijawab kalau itu. Jadi kata ulama, yang dijolehkan dijawab itu ya tadi aja, assalamualaikum, salami alaikum, salamullahi alaikum. Nah itu. Tapi kalau menyebutkan amanullahi alaikum, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab kalau itu. Wa minal matlubil musafahah. Mana kalau salamnya orang-orang yang kafir? Orang kafir juga sekarang ini keren, Bang. Bisa assalamualaikum sekarang. Assalamualaikum Pak Haji. Ini kalau orang assalamualaikum itu muslim ke muslim. Tapi kalau syaratnya orang muslim ke kafir, gak usah. Atau orang kafir ke kita, assalamualaikumnya medok, gak usah dijawab sebetulnya. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Assalamualaikum itu kalau ahlinya, dia ahli ibadah, muslim. Bahkan ketika itu pernah kan ada yang menyebutkan, oh bukan assalamualaikum bahasanya itu, dia nyebutin ke assalamualaikum, assalamualaikum, nyebutin ke sahabat dengan Nabi assalamualaikum. Assalamualaikum itu kan artinya mati kamu, mampus loh gitu.
Dijawab oleh Nabi, alaika, mampus loh, kamu juga, gitu. Bahasa itu. Jadi kita pun juga begitu. Kalau ada orang, assalamualaikum Mbak Haji, waalaikumsalam, gitu aja. Kenapa? Karena kalau didoain oleh kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, apalagi dilebihkan, warahmatullah, waduh, nggak boleh. Saya bukan ahlinya dia. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, ya jawab aja, assalamualaikum sam, waalaikumsalam, gitu. Kan dia nggak tahu tuh artinya apa tuh. Tidak boleh seperti itu. Bahkan wa minal matlub, dari bagian yang dipinta oleh kita untuk melaksanakan itu, kemaslahatan dalam hal tahiyah, penghormatan, diantaranya bukan hanya salam, ada juga musafahah. Musafahah, salaman, itu juga nilai tahiyat, itu penghormatan itu tuh. Maka kalau seandainya kita ini ada orang yang lebih di antara kita punya penghormatannya, berikan salam itu pun juga lebihkan. Memang salam, ketika kita salam makruh sebetulnya kalau kita salam itu cium tangan. Makruh kalau dalam asalnya. Tapi kalau misalkan kita ini melihat ada hal yang lain yang lebih daripada kita, itu boleh. Misalkan wa amma taqbilul yad fa huwa makruhun illa liman turja barakatuh. Salaman, mencium tangannya orang yang disalami oleh kita itu makruhun, makruh hukumnya. Illa, kecuali liman, bagi orang turja yang diharapkan barakatuhu, keberkahannya. Salaman dicium tangannya makruh, tidak sampai ke taraf haram. Tidak seperti bagaimana pemahaman orang yang di Hantu Banyu tuh, di luar sana diharamkan, makruh aja tuh. Kecuali terhadap orang yang diharapkan keberkahannya, seperti kasyaikhin, syekh, tuan guru, itu yang dianggap ada keberkahan di dalamnya, atau kedua orang tua kita, kan berkah itu di dalamnya. Cium tangan tuh, jangan ke orang tua kayak kawan kita kan salaman. Kan nggak elok tuh masa begitu. Jadi perihal tahiyah ini pun juga harus ada adabiyah dan etika. Atau dengan orang tua, masa iya sih salaman dengan orang tua kayak kawan kita dengan ini gitu. Atau orang yang lebih tua daripada kita, paling tidak kan ada merunduk-merunduk. Gak boleh dongak gitu. Oh, apa kabar? Kan gak mantas macam begitu. Ini kan yang jadi permasalahan sekarang tuh. Tidak boleh kita tunduk ke makhluk. Memang tidak boleh tunduk ke makhluk. Kalau misalkan kita tunduknya ke makhluk itu karena berdasarkan, pertama, barangkali karena lihat hartanya, atau yang kedua karena lihat kedudukan dia, punya pangkatnya, sehingga kita tuh menunduk-nunduk di hadapan dia, lantaran dia menteri kah, lantaran dia pejabat kah, liatin jabatannya oleh kita. Nah itu yang tidak boleh. Adapun kalau kita lihatin kepada keilmuannya, liatin karena ketuaannya, liatin karena ketokohannya, itu silahkan. Atau karena lihatin karena kesolehannya, walaupun dia di bawah kita umurnya, tapi liatin orangnya soleh, ahli ilmu, bahkan hafal Quran, udah cium tuh. Itu
Walaupun dia masih muda, hafal Quran hebat, cium tangannya. Ada keberkahan di situ. Nah, walaupun sudah tua, kalau cuman qul huwallahu ahad aja yang dihafal, biasa-biasa baik gitu kan. Jadi melihat kelebihannya itu biasa minha bahasa. Atau orang saling rangkul gitu, itu kan cepipi itu itu secara asalnya makruh. Orang yang begitu tuh makruh, terkecuali kalau ada kerinduan. Ada kerinduan tuh, misalkan karena dia datang dari kejauhan, datang dari luar negeri, datang dari luar kota, ketemu dengan kita, ada kerinduan, cepapa cepipit, itu gak apa-apa, itu punya nilai lebih. Dan yang kedua, harus juga dijaga perasaan, artinya jaga hati. Kalau kita itu merangkul-rangkul dalam masalah ini, harus dijaga hati. Apakah berlindung, apakah dalam hati itu karena rindu, atau karena memang dia itu habis jalan jauh, kita mengambil manfaat keberkahan dari orang yang sudah jalan jauh. Kan sunnah tuh kan, orang yang dari jauh itu kan, apalagi dari nilai ibadah, habis umrohan, habis hajian, kan sunnah tuh didatangin orangnya karena bawa keberkahan. Nah itu kalau seandainya kita salaman langsung dirangkul oleh kita, itu bagus, ada kerinduan dalam hatinya, ada kesenangan dengan dia, boleh. Yang harus dijaga itu ketika orangnya ada kelainan. Ini punya kelainan nih, liatin orang ganteng pengen nyium dia akhirnya ada kelainan, bahaya nih kalau begini. Itu seorang laki senang dengan laki, nah ini bahaya. Kalau masalah timbul seperti itu nggak usah, itu udah tahu nih orang nih, kita udah tahu nih orang senangnya dengan laki, ketika dia mau kecapa-cepi jangan, gitu. Nggak usah itu pas lagi timbul itu. Jadi itulah yang disebutkan nilai sunnah. Bahkan kan ditilai kan, yang awalan mengucapkan salam kan sunnah, ya sunnah. Sementara yang jawab wajib ain apa wajib kifayah? Sebetulnya wajib kifayah itu. Jadi kalau seandainya nih, misalkan nih banyak kan orang lagi kumpul, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seorang cuman yang jawabnya, sudah cukup sebetulnya. Dari sekian banyak orang yang kumpul itu cuman seorang aja yang jawab, cukup. Karena itu fardu, wajib, tapi cukup dengan bagian orang itu aja. Ya kalau semua yang jawab ya alhamdulillah, bagus. Tapi kalau misalkan seorang aja cukup. Atau bapak misalkan kumpulan datang ke ulun, ke rumah, assalamualaikumnya cuman seorang, tidak semuanya assalamualaikum, cukup. Gak usah semuaan assalamualaikum, saya juga capek jawabnya. Cukup dengan bahasa satu orang aja udah selesai gitu. Tapi begini, walaupun misalkan orang yang mengucapkan salam itu nilainya sunnah, yang jawab salam nilainya adalah fardu kifayah, tapi sebetulnya yang memulai salam lebih afdal daripada yang jawab. Aja.
Jadi yang memulai salam itu lebih afdal sebetulnya daripada yang jawab. Padahal yang jawab itu nilainya wajib gitu kan. Kenapa? Karena begini, dalam satu hadis kan ada disebutkan tuh, walil mu'abadi tis'ina hasanatan. Bagi orang yang memulai itu diberikan oleh Allah 90 kebaikan. Sementara orang yang jawab walirraddi asyaratun. Bagi orang yang jawab itu cuma 10. Jadi walaupun nilainya assalamualaikum itu adalah nilai sunnah, tapi itu afdal. Sebaliknya jawab salam itu adalah wajib, kayak seolah-olah lebih tinggi dari sunnah aja. Padahal sebetulnya tidak. Karena dari segi keutamaan ternyata orang yang memulai salam 90 kebaikan didapat oleh dia. Sementara yang jawab cuma 10. Jadi mending salam, mending nggak jawab salam. Makanya kalau ketemu cepet-cepet assalamualaikum, dia pun assalamualaikum juga. Jadi nggak ada yang jawab akhirnya. Itu nilai yang disebutkan hasanatan hasanatan. Syafaatan hasanatun begitu. Dari segi itu aja sudah panjang, Bang. Ini kalau dijabarkan ya, syafaatan hasanatan itu termasuk ke dalam wudu. Wudu itu sebelum datang waktu sunnah. Tapi ketika wudu pada waktunya afdal. Tuh. Ini hasanatan tuh. Wudu itu nilainya sunnah sebelum datang waktu itu. Tapi ketika kita wudu masuk waktunya, waktu sholat nih, wudu afdal itu. Kan hebat tuh. Makanya saya tanya, wudu itu wajibnya di mana coba? Wudu itu wajib atau sunnah? Bingung kan? Bahasa Qur'annya kan begini, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marab wamsahu bi ru'usikum warujlaikum ilal ka'bain. Jadi wa idza qumtum ila sholah, bila mana mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, wudu berarti itu. Berarti wudu itu wajibnya ketika mau sholat. Di luar sholat sunnah gitu. Sholat apa saja pokoknya, sholat sunnah ke sholat wajib kan. Ketika mau sholat wajib wudu. Karena sholatnya jadi nilai wajib, maka wudunya pun jadi wajib. Tuh, dalam bahasa seperti itu. Sebelum kita sholat, sebelum datang waktu sholat, wudu sunnah. Tapi ketika wudu datangnya waktu sholat, afdal. Keren. Jadi bisa mengistimbat hukum tuh harus segitu tuh. Kan gak kepikiran kan? Taunya wudu wajib. Itu maksudnya itu mengambil kesimpulan hukum tuh. Dan itu harus dipikir oleh kita. Kalau nggak pernah mikir nggak bakalan. Dan yang saya senangi sekarang dari para ulama-ulama sekarang itu, saya senang dengan Gus Baha. Itu sering mengistimbat hukum dia. Jadi mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum yang sebetulnya tiap hari dilakoni oleh kita, tapi beliau bisa mengeluarkan masalah dari perkara itu. Nah, itu cerdas orang itu. Itu sebetulnya cerdas. Bukan hanya pinter, tapi cerdas. 6:30 Dah. Cukup ke?
Ya wes, duha ini benar asli. Ya cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Walaupun cuma satu ayat, tapi ini mendalam nih ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.